Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai kelemahan dalam beternak puyuh ya. Jadi tadi kita membahas tentang kelebihan, sekarang kita bahas mengenai kelemahan beternak puyuh. Nah, yang pertama, kelemahan dalam beternak puyuh itu kita salah beli bibit. Nah, kita awal dari bibit dulu ya. Karena kita sebagai pemula pasti kita masih membeli bibit di orang lain. Nah, mengapa saya katakan salah beli bibit? Karena ada beberapa peternak yang agak sedikit nakal ya. Jadi contohnya mereka menjual bibit ke kita yang bercampur dengan pejantan, dengan jantan. Nah, kita sebagai pemula kita hanya butuh betina ya, kita hanya butuh betina untuk mengambil telurnya untuk kita jual. Nah, jantannya untuk kita apakan? Nah, jadi misalkan kalau kita membeli puyuh, kita harus lihat dari mana atau bisa dipercaya atau tidak untuk pemilihan DOK puyuh ini ya. Orang yang mau kita beli puyuh orang yang mau kita belikan DOK puyuh, karena bisa saja dicampur jantan, bisa saja 25% jantan 75% betina, bisa juga 75% jantan 25% betina, atau 50% jantan 50% betina. Nah, itu bisa ada kerugian tetap ya, di kita ada kerugian karena untuk pejantan itu makannya banyak, jantan itu makannya banyak, bikin habis pakan. Kemudian ketika mereka besar harga jualnya hanya Rp5.000, jadi kita bisa rugi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mati saat masih DOK. Itu bahaya lagi, masih kecil, karena kita tidak tahu cara memelihara DOK, jadi mati semua DOK-nya, kita pun rugi. Nah, yang berikut, terkena penyakit. Nah, ini lagi, terkena penyakit ini menjadi salah satu faktor utama dalam beternak puyuh. Nah, jadi ketika kena penyakit, mungkin mereka tidak langsung mati semua ya. Pasti tiap hari ada saja yang mati, tiap hari ada saja yang mati sampai kandang kita kosong. Nah, penyakit itu menjadi salah satu faktor utama sebagai kelemahan dalam beternak puyuh. Tapi semua makhluk hidup pasti ada penyakit. Manusia saja ada, tapi bagaimana cara saja kita menanggulangi hal tersebut. Nah, yang berikut, kita masuk ke telurnya harga jualnya turun. Nah, ini jadi salah satu kelemahan, harga jualnya turun. Itu bisa menjadi salah satu kelemahan peternak puyuh karena biaya pakan. Bisa saja harga telur turun, hanya harga telur atau pendapatan kita dari telur hanya bisa menutupi pakan mereka. Nah, itu menjadi salah satu kelemahan juga. Kemudian pakan naik. Nah, pakan naik ini bahaya ya. Pakan naik ini menjadi salah satu faktor juga. Ketika pakan naik pasti keuntungan puyuh hanya bisa menutupi pembelian pakan. Nah, apalagi kalau telur puyuh turun, pakan naik. Nah, di situ memang rugi besar, itu kerugian kita meningkat. Nah, itu. Nah, yang berikut, ketika telur puyuh drop. Nah, penyebab telur puyuh drop itu dikarenakan puyuh ini stres, jadi telur puyuh pun drop. Nah, kemudian masih awal kita berternak puyuh. Kalau belum ada teman, belum ada yang mengetahui kita beternak puyuh, pasti telurnya numpuk.
ini lagi jadi salah satu faktor, karena telur puyuh ini hanya bisa bertahan 2 minggu sampai 1 bulan. Itu tanpa jantan ya, tanpa ada jantan. Kalau ada jantan dia atau fertil, telur fertil dia hanya 1 minggu. Tapi kalau konsumsi dia 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau numpuk itu bahaya. Nah, makanya kita sebelum beternak puyuh kita berbanyak teman yang punya kandang puyuh atau peternak puyuh. Berbanyak teman yang beternak puyuh biar kita bisa saling join untuk menjual telur. Nah, yang berikut saat musim hujan itu ketika geledek atau petir pasti puyuh stres ya. Puyuh stres. Jadi telurnya pun drop. Nah, seperti itu. Jadi itu kelemahan peternak puyuh. Yang berikut, kalau kita menggunakan kandang susun, kemudian kotorannya tidak ada yang membeli, itu juga jadi kelemahan, karena pasti telurnya kotorannya numpuk dan bau pastinya. Apalagi kalau kita tidak bersihkan kandangnya, amoniaknya naik ke atas dan itu menyebabkan puyuh jadi sakit, penyakit untuk puyuh karena amoniak. Nah, itu jadi salah satu kelemahan juga untuk peternak puyuh. Oke, mungkin sampai di situ dulu videonya. Jika ada salah kata, maafkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.